ya memang boleh dibilang kurang. Khususnya belakang padang ya. Gelar Dewan Termuda itu sebenarnya cuman gelar atau ada narasi yang memang abang bawa itu untuk kaum kaum muda gitu bang? Kehidupan kita ini semua tidak lepas dari politik. Tahun politik 2024 adalah momentum penting bagi generasi muda. Akankah momentum itu menjadi arah baru atau sebatas pergantian pemain baru? Dengan saya Muhammad Rafi, selamat datang generasi selanjutnya. Eh, Ke Jabar, Bok, salah. Apa kabar Abang Hawa? Iya. iya iya. Jadi Sehat. gimana Bang, saya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. sehat. Sehat, Berarti sehat banget. iya, iya, iya. Baru selesai reses Bang ya kita Bang ya? Ya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu lah ya, baru selesai reses. Ya, DPRD udah bersidang kembali, Iya, iya, iya. sudah normal lagi. Nah, jadi kawan-kawan semua, sahabat gue Kepri, Bang Rido ini adalah Dewan Termuda gitu dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nih Bang, menyabet gelar Dewan Termuda itu sebenarnya cuman gelar atau ada narasi yang memang abang bawa itu untuk kaum kaum muda gitu Bang? Sebenarnya secara apa ya, secara resmi atau official tuh nggak ada Iya, gelar-gelar kayak gitu. iya. Cuman sometimes kadang-kadang kan Hmm. karena orang tahu kita muda ya disebutlah kayak gitu kan Dewan paling muda atau Dewan Termuda dan terusnya lah. Jadi sebenarnya secara official sih nggak ada yang memberikan gelar kayak gitu gitu kan. Iya. Ya begitu sih ceritanya. Jadi eh ya mudah-mudahan kan keberadaan kita di DPRD Kepri ya paling tidak ini bisa menjadi apa ya, menjadi apa namanya, semangat bagi teman-teman anak-anak muda yang mungkin barangkali punya passion di politik dan ternyata ada tempat gitu, ada ruang juga bagi teman-teman di politik, di pemerintahan. Sorry nih Bang, sekarang Abang usia berapa Bang ya? Kalau sekarang OTW OTW 31 ya. Oh Tapi kalau berarti sekarang 30. oh sekarang 30, 30 OTW ke OTW 31. 31. Oh berarti Abang terjun langsung ke politik praktis itu di umur sekitar 25 tahun umur sekian gitu Bang. Umur sekurang lebih setelah tamat kuliah ya. Wih, langsung berarti ya, Langsung. Jadi karena memang saya kan lahir 92 ya. 92, saya kuliah 2010, kemudian tamat 2017 ya. Emang agak lama nih. Jadi, tidak untuk ditiru. Itu cukup yang pro player aja. Bener. Iya. Yang cupu-cupu Yang jangan, newbie yang newbie nggak usah. Nggak usah. Mending yang normal-normal aja. Iya, 5 tahun, 4 tahun selesai ngikutin gitu. standar yang lain lah. Itu standar yang lain. Yang ngikutin Kalau standar. ini pro player aja. Iya. Jadi 2017 tamat. Nah, setelah itu emang langsung terjun gitu, ikut kegiatan di partai, di PKS. Sebenarnya mengenal PKS itu sudah cukup lama ya, karena emang kebetulan orang tua juga aktif di PKS. Oh iya. Jadi emang secara apa ya, secara alami dan natural kita emang udah familiar lah dengan PKS. Nah, kemudian tamat kuliah langsung terjun di partai politik, ikut di kegiatan-kegiatan partai. Ya, mulai dari kegiatan di tingkat cabang, di tingkat daerah, ataupun di tingkat wilayah, apapun lah kegiatan partainya kan. Nah, kemudian betul-betul memutuskan diri ikut berkontestasi di politik di 2018. Nah, waktu itu kan sedang penjaringan untuk caleg untuk pemilu 2019. Jadi kurang lebih begitulah. Jadi sebenarnya kalau mau dicari tahu nih Bang, alasan yang paling mendasar Bang untuk Abang masuk ke partai politik, walaupun kita tahu tadi Abang sebutin ada silsilah keluarga ini yang mempengaruhi gitu loh. Selain itu gitu Bang. Apa ya? Saya ngerasa bahwa kehidupan kita ini semua tidak lepas dari politik. Ya kan? Apapun itu gitu. Tapi katanya politik dipisahin nih Bang sama olahraga gimana? Oh, nah itu lain konteks ya. Iya. Tapi kita cerita apapun itu kehidupan kita sekarang, politik itulah yang kemudian meregulasinya, mengaturnya dan seterusnya. Kebijakan masalah masuk sekolah, kebijakan masalah kuliah atau kebijakan masalah
harga sembako atau kebijakan itu semua kan aturan politik kan gitu. Nah oleh sebab itu eh, kalau kita ingin ada kebaikan yang punya nilai amplifikasi lebih gitu, maka politik itulah salah satu sarananya, ya kan? Contoh ya kalau kita ngajak ngumpulin donasi dari teman-teman gitu kan, kemudian kita bisa bantu ke masyarakat itu sesuatu yang bagus gitu. Nah di politik itu bisa teramplifikasi lewat program pemerintah, bantuan sosial dan seterusnya. Dan itu jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan dengan donasi ataupun yang kita kumpulkan dari teman-teman kita. Kurang lebih begitu sih. Artinya tertarik ke politik adalah ini saya merasa bahwa ketika kita bisa masuk ke dalamnya, kemudian bisa memberikan nilai yang lebih baik, ya tentu nanti keluarnya juga mudah-mudahan dan harapannya bisa baik gitu. Itu sih. Selama ini Bang, Abang duduk di dalam eh, anggota dewan, Ya, apa sih yang Abang lakukan gitu loh? Yang ya, sudah ya, Abang lakukan ya, ya. untuk paling tidak Mm. di tempat Abang dipilih gitu Ya, loh. ya, betul, betul. Memang terpilih di usia yang kita boleh dibilang kita masih muda, tentu yang namanya anak muda itu pasti minim pengalaman. Ya. Mm, mm, mm. Minim pengalaman, minim informasi, minim pengetahuan dan seterusnya. Tapi kita diberikan satu kelebihan barangkali, ya kita mampu untuk belajar lebih cepat gitu. Ya sehingga kemudian kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita, ya kan, dari segi pengalaman. Kita mungkin kurang dari pengalaman, tapi kita coba tutupi dengan kita berusaha belajar gimana memahami tata kelola pemerintahan, bagaimana regulasi yang berlaku di pemerintahan, bagaimana kemudian hubungan eh, politik yang kemudian terjadi antara pemerintahan, DPRD dan seterusnya, ya kan. Nah kemudian first impressionnya begitu. Nah, itu first impression ketika ketika di DPRD ya tentu, apalagi kita yang terpilih dari orang yang biasa-biasa aja gitu ya, bukan yang kemudian mohon maaf punya background apa ya, Pembisnis. pebisnis, bukan kita juga background orang yang kemudian sudah intens di politik gitu. Justru kita ini baru gitu, tapi kemudian terpilih dan seterusnya. Ini juga pembelajaran yang luar biasa bagi kita. First impression itu begitu. Nah, kemudian apa yang yang dilakukan selama ini, apa yang coba saya lakukan adalah apa yang kemudian kita langsung ke masyarakat gitu. Kira-kira masyarakat itu apa sebetulnya yang diharapkan dengan adanya keberadaan anggota dewan dan perwakilan mereka. Jadi yang saya lakukan ya saya ketemu gitu. Ya saya ketemu masyarakat, ngobrol, cerita, ngopi, nanya gitu kan. Ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, ketemu teman-teman, ketemu guru, ketemu juga dengan ya macam-macam orang lah di dapil kita tanya nih sebenarnya apa yang diharapkan. Based on itulah yang kemudian saya coba lakukan. Memang kadang-kadang yang disampaikan ataupun curhatan dari masyarakat ini banyak banget. Banyak banget. Dan saya juga mengakui bahwa tidak semua permasalahan itu bisa kita selesaikan semuanya secara langsung dalam satu waktu. Tapi tentu berproses dan bertahap, kita coba selesaikan satu-satu permasalahan itu. Nah dari keseluruhan setelah kita coba ngobrol, ketemu dengan masyarakat, ada berbagai macam permasalahan. Pertama, masalah infrastruktur. Rata-rata infrastrukturnya yang berada di infrastruktur yang mikro, yang ada di lingkungan mereka. Katakanlah jalan, parit, yang fasu, posyandu, kemudian kadang pembangunan masjid mereka, rumah ibadah, ya kan, dan seterusnya gitu. Ya rata-rata masalah infrastruktur. Dari Juga, sekian banyak itu Bang, sorry Bang. Yang paling berkesan dan memang menjadi prioritas Abang untuk melakukan sesuatu di masyarakat itu apa Bang?
selama ini abang udah duduk sebagai Ya, anggota dewan ya, gitu loh. Yang paling berkesan untuk abang nih harus nih prioritas nih. ya, ya, ya. Sebenarnya kalau berbicara prioritas sebenarnya ya hampir semuanya jadi prioritas ya, Mm-mm. tapi tentu ada skalanya Yep. begitu. Mm-mm. Ketika kita ngobrol tadi saya cerita, kita ngobrol, kita ketemu, kita dengar kira-kira apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, memang top of mind-nya adalah masalah infrastruktur rata gitu. Ratanya masalah infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan, contoh misalnya ketika anak mereka masuk sekolah, yang kemudian itu ada kesulitan. Kesulitan boleh jadi karena tidak terakomodir di zonasi, ruang kelas yang mungkin masih kurang dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi memang awal saya terpilih di awal berjalannya saya coba ketemu setiap kelompok masyarakat, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dari satu RW ke RW yang lain, dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Memang rata-rata adalah masalah infrastruktur. Maka hampir 3 tahun, 4 tahun pertama bahkan sampai sekarang, setiap tahun eh, kita selalu advokasi, selalu kita bantu masalah infrastruktur di masyarakat. Nah kemudian karena saya juga orang belakang Padang nih kebetulan. Oh berarti abang dapil mana nih? Ya, saya kebetulan dapil Sekupang, Mm-mm. Belakang Padang, Batu Haji, Sagulung, ya 4 kecamatan ya. Mm. Nah, ada satu kecamatan yang masuk di dapil saya itu kan Belakang Padang ya. Mm-mm. Nah, selain memang masalah infrastruktur juga di sana, juga masalah nelayan. Mm-mm. Karena hampir 50% lebih masyarakat di Belakang Padang itu adalah nelayan. Berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, jadi ini perhatian, nah barulah kemudian sejak dua tahun terakhir lah, saya coba fokus gimana juga bisa ada perhatian sedikit yang kita bisa usahakan untuk nelayan terutama di dapil saya. Karena saya lihat memang sejauh ini perhatian di Pemprov khususnya berdasarkan cerita dari teman-teman di nelayan nih, ya memang boleh dibilang kurang. Khususnya Belakang Padang. Saya nggak bilang semuanya perhatian, tapi khusus di dapil saya, mobil khusus di Belakang Padang yang masyarakatnya 50% nelayan, itu memang kurang. Jadi setiap tahun saya coba usahakan bisa nge-push anggaran untuk mereka. Bahkan di tahun ini dan mungkin nanti di tahun depan terakhir saya menjabat begitu. Selama ini seperti itu. Jadi mereka kurang perhatiannya sehingga kadang-kadang ya itulah namanya nelayan kan Nelayan. butuh alat tangkap, ya kan, alat tangkap. Sementara kadang akses ke alat tangkap mereka tidak ada modal dan seterusnya. Nah, ini ke depan fokus kita juga, fokus saya sih secara Iya. pribadi untuk teman-teman di nelayan. Eh, ke depan juga bang kan kita Ah. ngomongin soal ya tentu abang sebagai generasi baru gitu kan melihat kawan-kawan yang hari ini seangkatan dengan kita Iya, iya. istilahnya gitulah. Seumuran lah ya. Memandang Gen Z apa gen mana nih? ya secara normatif kaum Anak kaum muda muda lah gitu ya. iya kita nggak bisa bilang Ini Gen yang Z. muda benar-benar muda ya. Bener-bener Bukan muda yang bener-bener berusaha memudah-mudahkan diri ya. iya Iya, benar karena ada juga yang kayak banyak gitu. bang banyak. banyak banyak Memudah-mudahkan banyak diri ya. bang banyak Casingnya sekali. udah nggak bisa menutupi Betul sebenarnya. padahal kan kalau mau dilihat kan ada batasan usia muda gitu kan Iya, iya. tapi masih masuk ke dalam ya salah satunya Iya, iya. ke organisasi keanggotaan pemuda gitu itu yang masih kita pelik sampai sekarang Iya, iya, kenapa iya. gitu kan nah itu juga apa sudut pandang seorang Rido gitu melihat perpolitikan kaum muda di Indonesia apalagi kita mau mulai pemilu di tahun 2024 kita ya. bisa katakan bahwa momentum untuk mencapai bonus demokrasi di tahun 2030 itu awalnya di tahun 2024. Itu bagaimana Bang memandangnya? Kalau ya saya ngeliat pertama memang sekarang gairah-gairah anak-anak muda untuk terlibat aktif Di dalam ya politik di praktis. dalam politik praktis ini luar biasa ya. Kita bicara skop di Kepri lah barangkali. Yep. Secara nasional
ya sebenarnya sudah banyak juga anak-anak muda yang berkiprah di politik ya, mencoba mengambil ruang-ruang di politik praktis gitu kan. Sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, yang kemudian kita lihat juga di kita ini mulai nih, ya kan begitu. Tidak kita perlu sebut orang-orangnya, tapi saya kira ini mulai sudah bermunculan nama-nama, ya kan, Ya, figur-figur, adalah tokoh-tokoh, teman-teman adalah teman-teman kita semua kan begitu. Iya. Saya kira ini sesuatu yang bagus ya, satu yang bagus karena jarang anak-anak muda yang ingin mengambil peran di politik praktis. Yang mudah-mudahan dengan munculnya teman-teman kita, teman-teman seumuran kita begini di politik praktis, harapannya semakin banyak, semakin juga memberikan warna baru gitu di perpolitikan, khususnya di Kepri, di Batam gitu kan. Ya, sebenarnya bagus, sangat-sangat bagus. Yang paling penting barangkali adalah ya harapannya tadi bisa membawa nilai yang baru, sehingga ketika masuk juga memberikan warna yang baru juga. Bukan cuma sebagai pemain pengganti gitu. Ya, bukan juga pemain pengganti, artinya muda-muda casingnya, tapi kemudian tidak memberikan warna yang baru dan sama aja dengan warna yang lama, ya apa bedanya jadinya gitu kan. Ya harapannya bisa memberikan warna yang baru gitu buat perpolitikan. Berarti di tahun depan lanjut Bang? Saya pribadi, Iya. gimana bagusnya? Lanjut lah, ya. Iya kan. Lanjut lagi tuh. Ya kalau masalah lanjut, Masa ya, udah substitusi aja gitu. sejauh ini ya sejauh ini memang masih partai masih mendorong untuk maju. Jadi kalau kita di KS ya, kalau masih didorong untuk maju, insya Allah kita coba maju gitu kan. Ya itu barangkali ya, kalau memang ini, kalau anak muda oke, bagus ya, harapannya bisa memberikan warna tadi. Berarti ke depan kalau bisa dibilang target politik yang memang menjadi capaian abang gitu, seorang Ridho gitu, itu Bang, apa Bang? Yang paling nih harus ke situ tuh gitu. Apakah seorang gubernur Kepri Bang? Wah, kita nggak tahu kan gimana iya, gitu kan. Cuman kadang kalau kita bisa membawa sesuatu atau keresahan yang memang benar-benar dirasakan sama kebanyakan orang, pasti abang disupport gitu kan. Nah jadi gimana capaian abang? Secara teoritis ya, dan mungkin tapi tentu masing-masing politisi punya bayangan, punya apa ya, punya goals yang berbeda-beda gitu. Setiap orang arah dan tujuannya seperti apa tentu kan beda-beda. Tapi secara apanya, katakanlah secara teoritisnya begitu. Ya goals akhir dari setiap politisi itu kan karir terbesarnya adalah sebagai kepala daerah. Yep. Di eksekutif gitu. Di eksekutif. Paling tinggi mungkin presiden gitu. Iya. Dan saya kira semua politisi ya sedikit barangkali ya punya arah ke sana barangkali. Ya masuk kan? Abang ya? Ya even kita begitu kan. Tapi tentu masing-masing juga tapi kadarnya beda-beda. Ada mungkin kadarnya kecil, enggak lah, saya mungkin sebatas di DPRD gitu kan. Atau saya sebatas mungkin di sini dan seterusnya. Tapi saya kira dan saya rasa ya goalsnya rata-rata hampir semuanya mungkin merasa bahwa eksekutif adalah salah satu puncak di karir politik kan begitu. Betul. Nah, ya apakah saya seperti itu? Saya kira sama lah ya. Saya juga punya artinya ada goals ke sana, tapi tentu situasi dan kondisi yang tentu bagaimana nanti dan sudah itu kan kita ini. Yang sekarang dulu aja lah. Itulah kenapa politis disebut dinamis gitu Bang ya. Politik dinamis. Iya. Itu Bang terakhir lah. Oh, terakhir. Terakhir nih. Langsung closing habis ini. Closing aja habis nih. Iya. Ceritain. Iya. Pesan Abang lah untuk kaum muda yang belum melihat politik itu sebagai apa namanya? Puzzle untuk kehidupan kita gitu Bang. Iya. Saya mungkin tadi udah bilang di awal ya di depan bahwa politik itu saya yakin ya mungkin teman-teman kita anak muda barangkali emang sudah apa ya dengan informasi yang sangat mudah didapatkan dan dengan
cerita-cerita noda-noda hitam yang ada di politik barangkali inilah yang kemudian memunculkan persepsi di teman-teman anak-anak muda, politik apaan sih gitu. Politik nggak seru gitu. Nggak keren lah. Isinya orang-orang korup, isinya orang-orang yang eh, yang jelek-jeleknya lah gitu. Iya. Nah, pada akhirnya saya ingin menyadarkan sedikit bahwa barangkali itu adalah oknum. Politik itu sejatinya seperti pisau ya. Jadi siapa yang pakai pisaunya? Kalau dipakai oleh orang yang benar, dipakai oleh chef, dipakai oleh ibu rumah tangga, dia bisa dipakai untuk masak, jadi makanan. Tapi kalau dia dipakai oleh orang pembunuh, dipakai oleh orang jahat, dia bisa dipakai untuk bunuh orang. Jadi politiknya nggak salah. Yang salah adalah Bagaimana cara kita? siapa yang menunggangi politik tadi. Yep. Nah, oleh sebab itu, karena politik itu adalah siapa tuan ataupun siapa yang menggunakannya, maka kita anak-anak muda kalau dapat jangan kita apatis, jangan kita nggak care dengan politik, tapi ambil perhatian, kemudian juga masuk di sana memberikan warna dan jadilah safe tadi gitu. Bener. Kalau kita ngerasa bahwa ini nggak bener nih, banyak yang nggak benernya, kita masuk di sana berusaha untuk memperbaiki gitu, ya kan? Even itu mungkin katakanlah kan abang udah masuk di dalam, gimana? Emang merubah sesuatu yang secara sistemik sudah nggak secara katakanlah ada air yang keruh, ya kan? Apakah kemudian baru masuk air sedikit itu bisa menjernihkan air tersebut? Enggak kan? Harus diisi air terus kan? Diisi air terus sampai kemudian yang kotor tadi kalah dengan air yang jernih. Jadi makin gak kelihatan yang kotornya. Ya kan? Ibarat nih kopi hitam kan, di dalam apa namanya, di dalam gelas. Isi terus dengan air putih sampai kemudian air putihnya banyak, yang kopinya tadi sedikit jadi malah nggak kelihatan. Nah, gitu. Jadi maka teman-teman anak muda, ya teman-teman kita, ya pesan saya adalah kita jangan apatis, jangan kita diem doang terhadap politik. Kita ambil perhatian kita. Kalau kita ingin memberikan, ada dua pilihan. Satu, kita masuk ke dalam politik praktisnya, beri warna di sana, atau kemudian kalau kita tidak di situ, ketika momen-momen politik ambil bagian untuk memilih kandidat politik yang pas, yang dirasa punya memberikan warna yang lebih baik. Jadi jangan diem gitu. Kalau diem aja ya kita berarti membiarkan itu terjadi berlarut-larut gitu. Nah, gitu sih. Oke, makasih Bang Rido udah mau sama-sama kita di generasi. Sama-sama. Thank you. Buat teman-teman next generation juga, ya. Ya, next Ya, generation. Rido the next generation. Oh nggak gitu. Ini acaranya Go Kepri. Oh siap. Ya, siap. jadi next generation Go Kepri dong. Oke. Untuk kawan-kawan semua terima kasih dan see ya. Dadah.